Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwayan Rangga Pinastawa, dosen informatika di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Nah, di pertemuan ke-7 ini, di mata kuliah Technopreneurship, kita akan membahas strategi pemasaran digital untuk startup, di mana startup sekarang itu masif untuk pemasarannya sudah berbasis digital. Peran digital marketing dalam startup itu ada banyak ya, diantaranya meningkatkan awareness atau pengenalan produk yang kita miliki, menjangkau target market dengan tepat, meningkatkan penjualan atau conversion, kemudian mudah diukur, lebih efisien biaya, dan membangun hubungan dengan customer. Digital marketing ini membantu startup dikenal, menjangkau pelanggan, dan meningkatkan penjualan secara efisien dan terukur. Perbedaan marketing tradisional dan digital, kalau yang marketing tradisional itu mungkin via radio, via TV, koran, yang mana itu berbeda dengan marketing sekarang, di mana marketing sekarang itu bisa melalui banyak media. Contohnya search engine, sosial media, bisa email, bisa website. Jadi medianya pun berbeda antara tradisional dan juga digital. Kemudian ada perbedaan dari sisi targeting juga. Kalau di tradisional itu sulit untuk melakukan targeting. Kenapa? Contohnya kalau kita beriklan di TV. TV yang nonton kita tidak tahu nih, di jam segini itu penontonnya banyak, apakah yang nonton itu usia berapa, kayak gitu. Itu agak susah ditargetkan. Tapi kalau di digital marketing, kita bisa target sesuai dengan segmentasi customer kita. Contohnya, segmentasi customer kita ini adalah untuk wanita. Maka kita bisa milih untuk hanya wanita-wanita saja yang melihat iklan-iklan kita, contohnya seperti itu. Jadi lebih bisa tertarget gitu. Kemudian ada pengukuran. Dari sisi pengukuran pun kalau dari tradisional mungkin sulit untuk diukur. Seberapa banyak sih yang membeli karena dari melihat iklan kita di TV kayak gitu. Tapi kalau pengukuran di digital itu sangat mudah bisa dilihat. Karena dari iklan yang kita campaign atau tawarkan, maka orang itu klik, ada konversi, masuk, dia pembelian, itu semua bisa diukur. Jadi lebih mudah untuk kita mengetahui apakah ini berjalan dengan efektif atau tidak. Dari segi biaya, pastinya kalau kita mengiklan di stasiun televisi, itu biayanya cukup besar. Tapi bayangkan kalau kita mengiklan hanya di sosial media, atau mengiklan di contohnya search engine, kita bisa mengikuti program mungkin apakah bayarnya per 1000, per mail, atau bayarnya per klik. Nah, itu biayanya bisa kita press jadi lebih murah kayak gitu. Dari segi kecepatan, ini kecepatan juga bedanya cukup signifikan. Marketing tradisional itu lambat, marketing digital ya cukup cepat ya. Terus interaksi, kalau di marketing tradisional ya hanya satu arah dari TV ke kita selesai. Tapi kalau marketing digital kita bisa dua arah, bahkan ada iklan-iklan interaktif yang mana iklannya mungkin mencoba. Contohnya kita punya perusahaan mainan, iklannya interaktif, bisa mencoba langsung bermain gamenya seperti itu. Terus kalau dia tertarik dia bisa download kayak gitu. Jadi lebih interaktif sekarang, lebih bagus kalau di marketing, digital marketing ya seperti itu. Konsep dasar digital marketing sendiri itu sebenarnya ada awareness, membuat orang tahu produk kita, kemudian traffic, mengarahkan orang ke website, aplikasi atau marketplace yang mana itu sebagai tempat kita jualan, lalu mengubahnya pengunjung tadi sebagai pelanggan. Jadi digital marketing ini bertujuan mengubah orang yang tidak tahu menjadi pelanggan melalui proses bertahap, di mana dia tuh awareness kenal, terus habis itu mungkin dia nanti interestnya tertarik, habis itu dia melakukan action yang namanya beli kayak gitu. Nah, dalam proses digital marketing itu ada banyak yang harus kita pahami. Ada salah satunya ada SEO atau Search Engine Optimize, di mana SEO ini adalah optimalisasi website agar muncul di hasil pencarian Google. Tujuannya mendapatkan traffic gratis atau organik. Komponen utama SEO itu ada 4, yaitu keyword, content, on-page SEO, dan off-page SEO. Kalau keyword berarti kata kunci. Contohnya kita kata kuncinya adalah sepatu keren. Maka saat orang menulis di Google atau Bing atau yang lain sebagainya, maka dia akan mencari jual sepatu keren. Konten kita akan keluar karena keyword kita tertarget. Nah,
keyword ini juga ada daya saingnya. Apakah banyak yang memakai keyword itu atau tidak, seperti itu. Nanti kembali ke konten. Melalui keyword itu, kontennya ini bagus tidak? Salah satu yang menjadi acuan, contohnya Google, itu menerapkan standar namanya IIET. Itu expertise, experience, terus authority, dan juga trustworthy. Kalau konten kita tidak mencerminkan itu, maka dia tidak akan mudah untuk mencapai di halaman pertama pencarian Google. Kayak gitu. Kalau kita di halaman kedua, ketiga, wah itu akan sulit untuk dibuka orang, karena pasti orang akan melihat di halaman pertama dan membuka di halaman pertama. Tidak cuma di konten, komponen utama juga ada di on-page SEO. On-page ini adalah bagaimana atribut-atribut di dalamnya, bagaimana dia jumlah karakternya seberapa banyak, atau jumlah kalimatnya, apakah ada heading 2, heading 3, dan lain sebagainya. Itu masih di dalam page halamannya. Terus, bagaimana dengan off-page SEO? Jadi off-page SEO ini kita atur bukan dari sisi on-page-nya, tapi lebih dari luarannya. Contohnya, backlink. Backlink ini seberapa banyak yang istilahnya citasi itu adalah memberikan link ke halaman konten kita, sehingga Google atau search engine melihatnya sebagai, oh ini konten yang trustworthy, seperti itu. Itu adalah dari sisi off-page, jadi bisa dibuat tidak harus memiliki akses ke dalam websitenya, tapi dari luar pun bisa. Kelebihan dan kekurangan, kalau untuk SEO sendiri, kelebihannya itu gratis, jadi tidak perlu iklan. Tapi tidak bisa dibuat dengan sangat cepat, jangka panjang ini. Trafiknya kalaupun sudah bagus, maka dia akan stabil. Kekurangan SEO ini butuh waktu, tidak bisa instan, dan perlu konsistensi yang mendalam. Jadi, SEO ini adalah strategi jangka panjang untuk mendapatkan pengunjung secara gratis melalui mesin pencari. Ada juga SEM, yaitu Search Engine Marketing, di mana strategi pemasaran menggunakan iklan berbayar di mesin pencari. Cara kerjanya, jadi kita menggunakan keyword tertentu dan membayar setiap ada orang yang mengklik, atau program pay per click, PPC. Nah, ini kalau kita membayar dan biasanya ada proses lelang gitu, siapa bayar banyak dia yang akan tampil duluan kayak gitu. Jadi kalau kita menuliskan sepatu keren, maka saat kita buka di halaman pertama itu akan berada paling atas, jauh di atas nomor 1. Jadi nomor 1 di atasnya lagi masih ada. Nah, itu adalah yang mengiklan, yang berbayar. Jadi nanti iklannya akan tampil di pencarian user di halaman pertama. Semakin relevan keyword, semakin efektif iklan, maka banyak yang akan membeli di produk yang kita iklankan. Contoh platform yang bisa digunakan kalau di Google berarti ada Google Ads. Perbedaan SEO dan SEM, kalau di SEO sendiri trafiknya organik, gratis. Kalau di SEM pastinya berbayar dong. Tapi kalau di SEO itu untuk jangka panjang, karena tidak bisa instan. Kalau di SEM, instan. Hasilnya langsung terasa cepat. Bahkan kita bisa lihat langsung siapa yang terjadi konversi, bisa membeli di kita, itu bisa kita cek langsung di platform yang kita iklankan. Kemudian di SEO itu butuh waktu. Kalau di SEM itu langsung muncul di mesin pencari. Kalau di SEO fokus pada keyword dan konten, kalau di SEM fokus pada keyword dan iklannya. Di SEO tidak berbayar, di SEM itu berbayar. SEO gratis dan organik, SEM berbayar dan cepat. Kemudian ada social media marketing, di sini pemasaran melalui sosial media, yang mana membangun awareness, engagement, dan penjualan. Bisa di TikTok, Instagram, Facebook, bisa bikin konten visual, branding, video viral, dan lain sebagainya. Strategi utamanya konten menarik, konsistensi posting, dan interaksi dengan audiens. Kemudian ada branding. Branding ini adalah proses menciptakan identitas logo, warna, nama, pesan, pengalaman pelanggan, dan persepsi yang kuat di benak konsumen terhadap suatu produk, jasa, atau perusahaan. Perbedaan branding dan brand image itu adalah kalau branding adalah proses dari perusahaan, terus kemudian brand image itu adalah hasil yang dirasakan oleh si customer. Branding ini strategi dan identitas, pesan dan juga promosi, pengalaman pelanggan. Brand image ini adalah kalau dia
pelanggan melihat brand kita langsung, wah ini brand mahal. Nah itu adalah brand image, seperti itu. Jadi branding adalah proses yang akan menentukan brand image, yang mana itu adalah hasilnya. Kemudian ada tagline. Tagline ini adalah frasa atau kalimat singkat brand yang menyampaikan nilai dan pesan. Contohnya kita bisa lihat banyak sekali ya, ada Apple, Think Different, yang menegaskan bahwa mereka ini berbeda dengan yang lainnya, kayak gitu. Ada Nike, Just Do It, ada juga KFC yang It's Finger Licking Good. Tapi tagline ini kadang di beberapa negara bagian ataupun country lainnya itu diubah supaya menyesuaikan dengan negara tujuan. Contohnya It's Finger Licking Good adalah tagline dari KFC di dunia. Tapi masuk ke Indonesia dia mengubah dari It's Finger Licking Good menjadi jagonya ayam, karena penggunaan katanya yang lebih mudah dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan. Jadi bagaimana kita mengintegrasi keseluruhannya, itu adalah melakukan digital marketing strategi kombinasi channel, di mana SEO itu traffic jangka panjang, SEM itu traffic cepat, sosial media untuk engagement, dan branding untuk membangun kepercayaan. Mungkin cukup sekian materi pada pertemuan ke-7 kali ini. Semoga pembahasan tentang digital marketing ini dan juga branding dapat menjadi pengetahuan baru bagi para penonton dan juga teman-teman sekalian. Saya Iwan Rangga Pinastawa, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.